Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang bagaimana cara membuat kurva. Cara membuat kurva, yang pertama pastikan harus ada data yang mau dimasukkan, ya, antara nilai X, sumbu X dengan sumbu Y-nya. Ya, dalam hal ini Ibu mau masukin data X-nya, sumbu X-nya itu adalah volume NaOH. Ya, kemudian sumbu Y-nya yang tegak lurus itu adalah nilai konduktivitasnya. Ya, cara membuat kurva itu pastikan kalian sudah nyiapin nih, ya, kertas milimeter bloknya, ya, nih, kertas milimeter bloknya, ya. Kemudian yang pertama adalah pastikan kalian membuat judulnya dulu, ya. Judulnya adalah misal hubungan antara volume, ya, dalam kasus ini ya, sumbu X-nya adalah volume NaOH, berarti hubungan antara volume NaOH dalam mili dengan, ya, sumbu Y-nya adalah konduktivitas. Berarti dengan konduktivitas. Ya, satuannya adalah mikrosiemens per sentimeter. Ya udah, karena kalian percobaannya itu ada dua kemarin titrasinya, ya. Ada yang standarisasi NaOH dengan asam oksalat, kemudian yang kedua adalah penentuan konsentrasi HCl dengan NaOH. Berarti ditulis, ya, judulnya apa? Ya, pada dalam ini Ibu berarti standarisasi, pada standarisasi NaOH dengan asam oksalat. Dah, cukup. Gini. Judul, pastikan kalian sudah menulis judulnya. Nah, kemudian yang kedua adalah membuat sumbunya. Sumbu X-nya dibuat, tarik garis, ya, tarik garis mendatar, ya. Tarik garis mendatar, Ibu mau mulainya di sini aja deh. Tarik garis mendatar, ya. Sini. Ya, ini merupakan sumbu X-nya. Ya, sumbu X-nya. Ya, karena di sini Ibu punya datanya, volume NaOH-nya itu dari 0,3 sampai 4,8, berarti ada 4,8 bagi 0,3 bagi 3, 16 ya. Ada 16 data, ya, berarti Ibu harus memastikan nih bahwa 16 datanya itu masuk ke dalam milimeter bloknya atau muat, ya. Misal dalam satu kali penambahan 0,3, Ibu mau makainya 1 cm nih, satu kotak. Ya udah, berarti nanti kelipatannya garisnya itu harus rata semuanya, dari ujung ke ujung harus satu kotak juga. Ya. Coba di sini Ibu di ujungnya misal ini adalah penambahan 4,8, di sini berarti 4,5, di sini 4,2, 3,9, kemudian 3,6, 3,3, ya, 3,0, kemudian 2,7, 2,4, 2,1, 1,8, kemudian 1,5, terus 1,2, 0,9, 0,6, 0,3, 0. Ya, di sini berarti titik nolnya, ya. Ya, di sini. Dah, ini nolnya. Ya sudah. Ya, kalau misal datanya ternyata tidak muat, ya, atau misal kamu punya datanya sampai 30-an, ya udah. Berarti kalau nggak cukup satu kotak 1 cm, ya udah, kamu bagi dua aja. Misal setiap ke penambahan 0,3 itu kotaknya 0,5 cm, ya udah. Berarti garisnya dari sini, pertama nolnya, terus di sini 0,3, 0,6-nya di sini, 0,9-nya di sini, 1,2 di sini, dan seterusnya. Itu nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting harus sama, ya, jumlah kelipatannya dari awal sampai akhir. Gitu. Jadi terserah mau 0,5, mau 0,6, 0,7, nggak apa-apa. Yang penting sama rata semua dari ujung ke ujung. Ya. Jangan lupa ditulis keterangannya adalah volume dari NaOH
OH dalam mili. Jangan lupa ditulis. Ya, berarti titik nolnya di sini berarti sumbu Y-nya itu dimulai dari titik nol ya ke atas. Ya, silakan tarik garis, boleh. Ya. Nah, jangan lupa ditulis ini adalah sumbu Y-nya. Ini sumbu X. Kemudian keterangan dari sumbu Y jangan lupa ditulis. Ya, berarti konduktivitas. Satuannya adalah mikrosiemens per sentimeter. Ya, kelar. Nah, sekarang kita mikirin nih, cara membuat kurva yang konduktivitas yang sumbu Y-nya gimana. Nah, kita lihat di sini datanya. Yang terbesar itu ada 921. Ya, kemudian yang terkecil itu ada, berapa nih yang terkecil ya? 779. Ya udah, berarti maksimalnya di 921. Ya, pastiin kalau kalian bikin kurvanya itu cukup sampai 921. Bisa maksimalnya 950 atau 1000, terserah. Ya. Kalau ibu maunya, karena di sini garisnya itu cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 doang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak muat. Ya udah. Berarti sini aja deh. Ya. Terusin ya. Jadi di sini ya setiap 1 cm ibu maunya ini adalah bernilai 100. Ya udah tulis. Berarti sini 100, di 200, di 300, ini 400, ini 500, 600, 700, 800, 900. Jadi jangan sampai ngelebihin ya nanti pas kalian bikin. Ya, 900 di sini ya. Itu di sini sampai 900-an. Ya sudah. Sekarang yang pertama, penambahan 0,3 mili konduktivitasnya adalah 921. Ya, berarti kita cek nih 921 itu antara mana? Ya, kalau misal dalam 1 cm ini bernilai 100, ya. Dalam 1 meter ini kan 1 cm ini kan ada garis-garisnya lagi ya. Ya, berarti satu garis itu bernilai 10. Kalau misal kalian dapatnya 921, berarti titiknya yaitu ada di 2 setelah yang titik utama. 1, 2 di sini. Ya udah, berarti di sini ya. Nah, dapat. Ya, yang pertama penambahan 0,3 mili. Kemudian yang 0,6 mili kita cek di sini nilai konduktivitasnya itu 909 ya, berarti mendekati 910. Ya, berarti 900 di sini satu garis kecilnya bernilai 10, ya udah di garis. Nah, gitu. Dapat. Kemudian yang 0,9 mili dapat 892. Ya, berarti dibuletin jadi 890. Ya udah. Dicek, ini 800 di sini, 90-nya berarti di garis yang ke-9 di sini. Nah, dibuat titiknya aja. Selesai. Ya. Kemudian yang 1,2 876 ya udah. Ya, 876 berarti garis ke antara ke-7 dan ke-8 ya. Ya, kalau dibulatin jadi 880. Ya udah. Di sini berarti garisnya. Nih, di yang ke-8. Nah, gitu. Ya, kemudian yang 1,5 850 berarti di tengah-tengah ya. Kemudian 1,8 831 ya berarti di garis yang ketiga. Kemudian 2,1 itu 810 nih ya. Kemudian 2,4 799 atau 800 lah dibulatin ya. Kemudian 2,7 785 ya. Di sini. Ya. Kemudian yang 3,0 780 ya di sini. Sama 83, berarti bedanya dikit doang ya. Kemudian yang 3,3 779. Ya di sini berarti sama 8, tapi di bawah sedikit banget. Nah, ya udah. Ya. Kalau misalnya kita tahu 779 ini merupakan titik ekuivalen,
Ya, nanti kamu tambahin, diberi keterangan, di sini ditulis TE. Ya, sudah. Terus kalau sudah, lanjut ke 3,6, 780 lagi naik. Ya, kemudian 3,9-nya itu 790. 4,2-nya 802. 4,5-nya 809 atau 810 ya. Sini naik, terus 4,8-nya 819. Berarti dibulatin jadi 820. Nah, selesai. Ya, kalau sudah silakan ditarik garisnya ya, dari titik ke titik silakan dihubungkan. Ya. Kalau sudah, ya sudah. Jadilah grafik kalian. Nah, ini jangan lupa nanti ditarik garis titik-titik dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah juga sama. Ya, silakan. Kayak gitu. Sudah selesai. Ya, kemudian Bu, gimana Bu nih angka saya banyak banget Bu, sampai 1000-an. Ya udah, diterusin aja. Ya, yang penting apa? Yang penting kelipatannya, antara kelipatan dengan jumlah garisnya, jumlah garis dari milimeter bloknya itu harus sesuai. Ya, harus sama dari awal sampai akhir. Ya, karena kebetulan di sini Ibu pengen gampang aja, ya setiap 1 cm ini ya, ini bernilai 100, jadi lebih mudah ngitungnya. Ya, tapi kalau misal kamu pengennya, Bu, saya maunya setiap 100 itu naiknya 2 kotak biar lebih kelihatan garisnya. Oh, silakan. Itu jauh lebih baik. Ya, kalau misal kamu pakainya setiap 2 garis, ini bernilai 100, 0 ini 100, ya udah. Berarti setiap garis yang kecil-kecilnya ini akan bernilai 5 gitu, karena 100 dibagi 20 garis 5. Ya udah. Jadi kalau misal ada 800, misal ada 95, itu lebih enak lagi karena posisinya ada di yang ke 19 berarti. Gitu. Kemudian kalau misal 90 berarti udah di bawahnya, di garis yang ke 18. Gitu. Ya. Sampai sini bisa ya. Jangan lupa garis antar titiknya dihubungkan. Ya, kemudian dari atas ke bawah juga tarik garis putus-putus. Ya, kemudian dikasih keterangan ya, TE-nya itu ada di mana. Ya sudah. Sekian dulu penjelasan tentang membuat kurva. Jika ada ingin ditanyakan, silakan bertanya, boleh ke WA atau ke grup Teams ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.